Jemaat Tuhan yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Nurdin mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu bersama di dalam ibadah Minggu online GKI Nurdin pada pagi hari ini. Di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, kita mengucap syukur karena berkat pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan Dia menetapkan hati setiap orang yang ingin menyatakan imannya kepada Allah. Mari kita nyanyikan syukur dan sukacita kita kepada Allah. Umat diundang untuk berdiri. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kita percaya bahwa karya Tuhan tidak pernah berhenti di dalam situasi apapun. Seperti pada hari ini, dengan penuh sukacita, kita akan menyambut saudara kita yang ingin menetapkan hati dan mengakui Kristus sebagai penyelamat hidupnya yang satu dan tetap. Pengakuan percaya berimplikasi pada kesediaan kita untuk mengikuti pribadi yang kita percayai itu. Mengasihi dan mengampuni adalah pengajaran yang bahkan diteladankan oleh Yesus secara langsung. Tidak ada alasan bagi kita yang mengaku percaya namun mengelak dari tindakan mengasihi dan mengampuni, sebab pengampunan memulihkan semua. Maka di dalam kerendahan hati, mari kita akui kealpaan kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu hening bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, mulut kami seringkali mengaku percaya kepadamu. Kami menyebut diri sebagai pengikut-Mu. Namun, seringkali kami gagal melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami enggan melepaskan ampunan bagi sesama yang menyakiti hati kami. Padahal kami tahu, kami juga turut menderita ketika kami menyimpan amarah, bahkan dendam terhadap sesama kami. Tuhan, ajarlah kami meneladani Engkau untuk mau mengampuni, sebab kami tahu pengampunan memulihkan semua, memulihkan mereka yang melukai maupun dilukai. Ya Tuhan,
dengarkanlah doa dan pengakuan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Umat diundang berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Efesus 4 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga.
Umat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat firman yang telah Tuhan sediakan bagi kami untuk kami baca, kami dengarkan, kami perhatikan, dan untuk menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Sanggupkan kami mengarahkan hati pikiran kami kepada firman-Mu. Sanggupkan kami juga di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengerti firman-Mu ini. Dan firman-Mu itu boleh bergetar di dalam hati kami. Sehingga oleh kuasa Roh Tuhan juga kami dimampukan untuk melakukan firman yang sudah kami mengerti. Tuhan, bantulah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua. Biarlah hamba-Mu juga bersama dengan umat-Mu menundukkan diri di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan, suci, suci, suci. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan
karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, setiap kita pasti punya pengalaman berkaitan dengan soal pengampunan. Entah itu diampuni atau mengampuni. Dan tentu saudara setuju dengan saya bahwa mengampuni itu lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang diampuni. Soalnya saudara-saudara, mengampuni itu sulit. Sulit bagaimana kita bisa mengampuni orang yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan, kejahatan, atau menyakiti kita. Sulit karena kali ini ia melakukan hal yang sungguh-sungguh menyakitkan karena menyangkut nama baik saya di hadapan banyak orang. Menyangkut harga diri dan menyangkut soal hidup dan mati. Sulit juga kita mengampuni orang, saudara-saudara, karena orang yang menyakiti itu adalah orang yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Orang yang saya hormati, orang yang saya hargai, orang yang harusnya melindungi saya, dan orang yang saya percaya. Tapi kok dia melakukan kejahatan itu? Dan kita juga sulit mengampuni orang yang kita cintai, kita bela selama ini. Tetapi dia melakukan hal yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Sangat menyakitkan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bilang, hendaklah engkau mengampuni 70 kali 7 kali. Saudara, Corrie ten Boom, ia pernah dipenjara di kamp konsentrasi bersama dengan ratusan mungkin ribuan perempuan lainnya termasuk adiknya sendiri. Sehari-hari mereka disiksa, ditindas, dianiaya, bahkan dilecehkan secara seksual oleh para penjaga di kamp konsentrasi itu. Saudara, setelah ia keluar dari kamp konsentrasi itu, ia belajar teologi, ia menjadi hamba Tuhan yang cukup terkenal dan ia melayani di beberapa kota. Satu hari Minggu, saudara-saudara, dia berkhotbah di sebuah tempat, lalu selesai kebaktian itu, datanglah seorang laki-laki tua menghampiri dia, dan kemudian setelah dekat dia mengulurkan tangannya dan dia mengatakan, "Corrie, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah dan saya minta maaf kepada kamu." Saudara, Corrie melihat laki-laki tua itu, ia melihat wajahnya dan langsung tangannya menjadi kaku, tidak menyambut uluran tangan laki-laki tua itu. Dia ingat laki-laki tua itu adalah orang yang paling menyiksa di kamp konsentrasi pada waktu itu. Termasuk dialah yang menghilangkan nyawa adiknya di kamp konsentrasi itu. Ia kaku, rasa sakit, marah, muncul kembali, ternganga kembali. Tapi ia segera mengingat firman yang baru saja ia khotbahkan di kebaktian tadi tentang kasih Allah. Dan langsung ia berdoa di dalam hatinya kepada Tuhan. "Ya Tuhan, ampunilah saya. Karena saya tidak bisa mengampuni laki-laki ini yang sudah begitu menyakiti. Karena terlalu sakit di hati ini dirasanya."
dan Tuhan tolonglah saya. Saudara, selesai dia berdoa. Tiba-tiba tangannya ringan terulur, menyambut tangan yang menanti untuk disambut. Dan dia menggenggam tangan itu dengan senyum, lalu ia mengatakan, terima kasih sama-sama Pak, saya mengampuni Bapak. Saudara, hati yang sakit itu telah pulih. Ia tidak lagi merasakan sakit setelah ia mengampuni bapak tua itu. Orang yang menyakiti dia dan membuat adiknya kehilangan nyawa. Pulih saudara-saudara, relasi dia dengan laki-laki tua itu. Pulih dia dari masa lalu yang menyakitkan. Dan tentu relasi dia dengan Tuhan menjadi pulih. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Bukan berarti 490 kali kita harus mengampuni. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa memberi pengampunan itu terus menerus. Tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Seberapa banyak itu diminta dan seberapa banyak itu diperlukan, kita harus mengampuni. Siapapun, kapanpun. Bahkan di dalam Injil Lukas 17 ayat 4, Yesus mengatakan kepada muridnya, khususnya kepada Petrus, bahwa kalaupun seseorang dalam sehari itu melakukan kesalahan 7 kali dan datang kepadamu, maka engkau harus mengampuninya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian dengan pengampunan yang dari Tuhan. Seberapa banyak kita membutuhkan pengampunan, Dia memberikannya. Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan ini. Saudara dan saya seumpama hamba yang berhutang kepada sang raja sebesar 10.000 talenta. Jumlah yang amat banyak, tidak mungkin terbayar. Karena 10.000 talenta itu saudara-saudara, kalau dikalikan dalam dinar, 1 talenta itu 6.000 dinar, maka 60 juta dinar. Dan upah pekerja 1 hari itu pada waktu itu adalah 1 dinar. Berarti hutangnya 60 juta hari kerja. Karena itu sang raja mengatakan dia dan seluruh miliknya, istri dan anak-anaknya harus dijual untuk membayar hutangnya. Saudara, sekalipun semuanya dijual, tidak tertutupi hutangnya. Begitu besar dan tidak bisa dibayar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi hamba ini sujud menyembah, meminta belas kasih, bahkan cuma meminta mengulur waktu sampai hutangnya bisa dibayar. Namun sang raja memberi lebih dari yang diminta. Ia membebaskan hutangnya, ia menganggap hutangnya lunas, dan hamba ini terlepas dari beban hutangnya. Demikian saudara dan saya dengan Tuhan. Kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Tidak seorang pun tidak berdosa di hadapan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Kita harus menghadapi itu. Tetapi ketika kita sujud menyembah, mengakui bahwa Allah Bapa Maha Kasih memberikan Yesus Kristus mati ganti kita, maka Ia mengampuni kita, menyelamatkan kita. Pengampunan yang Allah berikan harganya mahal luar biasa. Dengan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, tubuhnya yang tercabik dan terpecah untuk mengampuni kita. Saudara, hutang nyawa tidak terbayar. Setelah itu, kita kembali melakukan banyak kekeliruan dan pelanggaran. Dan sebanyak itu, Tuhan juga terus mengampuni kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada seorang gadis, saudara-saudara, pada usia SMP, ia hamil di luar nikah karena diperkosa oleh ayahnya sendiri. Lalu ketika ayahnya tahu ia hamil, ia dibawa ke perkebunan, ia dirantai dengan rantai besi, ia dibelenggu di sana untuk menutupi aib ayahnya sendiri, untuk menutupi kehamilan anaknya. Selama 13 tahun saudara-saudara, ia dibelenggu oleh kemarahan, oleh kebencian yang luar biasa kepada ayahnya. Betapa sakitnya dia, saudara, sampai satu hari
Roh Kudus berbicara di dalam dia. Ia merasakan cinta kasih Tuhan menyapa dia. Dan ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Lalu Roh Kudus juga mengingatkan dia bahwa cinta yang murni, kasih yang murni itu mengampuni. Maka beranjaklah dia menghampiri ayahnya yang terbaring karena tidak lagi bisa berjalan sebab ia sakit stroke. Tidak lagi bisa bicara. Lalu anak ini, gadis ini memeluk ayahnya. Setelah 13 tahun ia dibelenggu oleh kemarahan dan kebencian, ia memeluk ayahnya dan ia berkata kepadanya, "Ayah, saya sudah mengampuni ayah. Dan minta maaf karena baru sekarang saya mampu mengampuni ayah." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia memulihkan relasi dia dengan Tuhannya, tetapi ia juga memulihkan relasi dia dengan ayahnya dan juga memulihkan dirinya sendiri dari belenggu masa lalunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perumpamaan tentang pengampunan ini Yesus melanjutkan, hamba yang sudah dibebaskan hutangnya itu bertemu dengan kawannya yang berhutang kepada dia 100 dinar, 100 hari kerja. Ia menangkapnya, ia mencekiknya, dan ia memenjarakan kawannya ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia lupa bahwa dia sudah dibebaskan dari hutangnya yang begitu banyak. Luar biasa kalau 60 juta hari kerja itu, kalau seminggu itu kerja 5 hari saja, saudara-saudara, saya hitung-hitung dia harus bekerja 230 tahun kerja, baru hutangnya lunas. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan tetap hidup 230 tahun untuk bekerja melunasi hutangnya. Hutangnya tidak terbayar oleh dia, tapi sudah dibebaskan oleh sang Tuan. Namun kepada temannya yang cuman berhutang 100 hari kerja, ia tidak berbelas kasih sekalipun temannya minta pengasihan dia. Saudara mendengar itu, raja menangkapnya dan memenjarakan dia sampai hutangnya terbayar. Apakah dia akan keluar dari sana? No. Karena hutangnya tidak mungkin terbayar oleh dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Yesus mengatakan, apabila engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni engkau. Saudara-saudara, firman ini bukan pertama-tama demi kepentingan orang lain yang bersalah yang butuh pengampunan dari kita. Tetapi lebih kepada kita yang harus mengampuni. Sebab kalau kita tidak mengampuni, kita akan hidup terus terbelenggu oleh kebencian, terbelenggu oleh kemarahan, terbelenggu oleh rasa sakit hati kita. Dan kita akan terus terbelenggu atau hidup dari masa lalu. Tidak ada damai di dalam hati ini. Ingat saudara, kalau orang yang menjahati kita, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni. Kita yang tidak mengampuni itulah yang hidup dalam belenggu kebencian. Makanya Yesus bilang, engkau harus mengampuni saudaramu. Kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni. Itu lebih-lebih kepada kepentingan diri kita supaya kita tidak hidup dari masa lalu. Bebas dan hidup di dalam damai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Siapa orang yang perlu diberi belas kasih oleh kita? Orang yang berbuat salah pasti akan dikejar terus oleh rasa bersalahnya. Demikian juga saudara, orang yang tidak mengampuni dia akan terus-menerus menyimpan bom waktu. Sekalipun oleh jarak dan waktu mungkin itu terpendam dalam, seolah-olah tidak ada lagi, seperti Kori. Seolah-olah tidak ada lagi hal yang menyakitkan di masa lalu itu. Namun ketika dia ketemu dengan laki-laki yang menyiksanya, maka rasa sakit itu kembali terangkat ke atas. Demikian juga kalau kita tidak mengampuni orang. Mungkin dengan jarak dan waktu bisa lupa, tetapi itu bukan berarti pergi atau hilang. Kecuali kita mengampuni, maka kita dipulihkan. Saudara, seorang psikolog Susetio mengatakan, bila ada luka batin yang disimpan dan kita tidak memaafkan itu, maka rasa amarah itu tertanam dalam dan akan menggerogoti tubuh kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya tubuh yang digerogoti,
tetapi hati, batin, dan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama juga menjadi digerogoti dan menjadi rusak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Kori. Datang kepada Tuhan, meminta ampun dan meminta pertolongan agar kita bisa mengampuni orang lain. Saudara-saudara yang menerima baptisan kudus hari ini dan mengaku iman percayanya dalam sini, diingatkan bahwa melalui sakramen baptis ini kita menerima tanda dan materai akan ikatan perjanjian Allah yang berisi keselamatan, pengampunan, penyucian oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Sekaligus Yesus yang mati itu bangkit membuat kita menjadi manusia baru yang sebenarnya dimampukan untuk mengampuni sesama kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita ingat-ingat siapa orang yang perlu kita ampuni. Siapa orang yang perlu menolong kita untuk terbebas, untuk dipulihkan dari masa lalu kita yang menyakitkan itu. Datanglah dan ampunilah dia, maka kita pun akan dipulihkan. Relasi kita dengannya juga akan dipulihkan. Relasi kita dengan Tuhan juga akan menjadi semakin baik. Dan kita akan semakin mampu menjadi seperti Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menolong kita. Amin. Saudaraku, hari ini akan dilayankan baptis kudus dewasa dan sidi. Baptisan kudus akan dilayankan untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptis kudus, saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari saudara kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, sungguh Tuhan hari ini kami mengucap syukur bahwa sejumlah saudara-saudara akan dibaptiskan dan juga mengakui iman percaya mereka bagi mereka yang telah menerima baptisan kudus pada waktu anak-anak. Tuhan, sekalipun di dalam masa pandemi ini, kami tetap percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau sendiri yang akan menumpangkan tangan atas mereka, Roh Kudus-Mu bekerja sehingga sungguh sakramen baptisan kudus ini boleh dihayati, diimani dengan sungguh oleh mereka yang menerimanya dan oleh setiap kami yang boleh menyaksikannya. Demikian juga oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, biarlah mereka yang mengaku percaya juga merasakan, menghayati makna dari pengakuan percaya mereka juga bagi kami yang menyaksikannya. Tuhan, kami menaikkan syukur ini
karena Engkau telah bekerja di antara mereka dan pasti bekerja saat sakramen dilaksanakan, saat pengakuan percaya dilaksanakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi yang akan menerima baptisan dewasa dan mengaku percaya, saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya, saya minta untuk berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup menurut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Ong Chien Siu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Alvita? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Abednego Katmiel Ronatio Tambun? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Hizkia Yetro Christian T? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Immanuela Monique Priscilla? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Kania Valentina Sugiarto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Anastasia Maurina Kawilarang? Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Oliver Nathaniel Yuwono? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Olivia Mareta Yuwono? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Stefani Effendi? Ya, saya percaya dan berjanji. Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Ong Chien Siu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka Allah mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Alvita, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Abednego K.R. Tambun dengan anugerah-Mu,
supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Hizkia Yitro dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Immanuela Monik Priscilla dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Kania Valentina Sugiarto dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Maurina Kawilarang dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Oliver Nathaniel Yuwono dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Olivia Mareta Yuwono dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Stefani Effendi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Allah sumber segala karunia, yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia.
Kudus. Amin. Umat dipersilahkan duduk dan para anggota baptis dan sidi baru tetap berdiri. Pesan bagi anggota sidi baru. Saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah menjadi anggota GKI. Sebagai anggota GKI dalam jemaat GKI Nurdin, saudara-saudara dipanggil untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Saya meminta para anggota baptis dan sidi baru untuk berbalik ke arah umat. Pesan bagi jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena hari ini sejumlah saudara kami telah menerima baptisan kudus dan pengakuan percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mempercayakan mereka ke dalam tangan Tuhan supaya mereka boleh mewujudkan apa yang mereka imani, pengakuan iman mereka yang telah mereka sampaikan dalam ibadah hari ini, dan juga mewujudkan apa yang mereka janjikan. Tuhan, biarlah kami semua boleh terus hidup di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang selalu Engkau berikan kepada kami, dan Engkau mengingatkan kami agar kami selalu juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami seberapa banyak pun diperlukannya. Tuhan, bukan karena supaya kami diampuni oleh Engkau saja, tetapi kami tahu dengan mengampuni sesama kami, maka Engkau mau menolong kami untuk dipulihkan dari segala kepahitan, rasa sakit dan kemarahan kami di masa yang telah lalu oleh apa yang kami rasa sebagai akibat perbuatan sesama kami. Dengan mengampuni kami juga boleh dipulihkan dalam relasi kami dengan sesama kami, dan juga kami boleh dipulihkan dalam relasi dengan Engkau. Ya Roh Kudus, sanggupkan kami semua untuk hidup di dalam pengampunan Tuhan dan memberi pengampunan itu kepada siapapun yang memerlukannya. Tuhan, kami ingin berdoa memohon pengampunan bagi kami, bagi bangsa dan negara kami dan seluruh masyarakat di dunia ini. Ampunilah kami ya Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan berdisiplin untuk menjaga kesehatan, untuk sungguh mengikuti pola hidup yang baru di dalam mengatasi pandemi ini, menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Kami ingin Tuhan menjamah mereka yang sakit, memberi semangat dan pengharapan dalam hati mereka, agar mereka boleh percaya Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dan mereka mau berjuang bagi pemulihan mereka. Kami berdoa untuk para dokter, petugas medis, Tuhan berikan apa yang mereka perlukan secara ekstra sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik sebagai kepanjangan tangan dari mereka. Lindungilah mereka ya Tuhan. Tolonglah pemerintah kami Tuhan, agar Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya di pusat sampai di daerah, bahkan di desa-desa, boleh melaksanakan tugas mereka sebagai pemerintah yang melindungi bangsa dan negara kami, seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa upaya untuk terus membangkitkan perekonomian bangsa bahkan dunia ini. Tuhan berkati supaya semuanya berjalan di dalam campur tangan dan anugerah Tuhan
dan setiap orang tetap menjaga protokol kesehatan dan melaksanakannya dengan sangat disiplin. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ini Tuhan. Bagi bencana alam di mana-mana, Tuhan mau tolong dan Tuhan mau pulihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mau terus menolong setiap kami untuk hidup setia kepada Tuhan. Berkati setiap orang yang melaksanakan ibadah, melayani ibadah online. Tuhan memberkati dan memberi apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, mereka yang bergumul kami percayakan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita. 1 Tawarikh 29 ayat 17a mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar, atau yang juga dimuat di dalam Warta Jemaat Online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Melayani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang tak kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Umat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Kiranya persembahan yang ada ini dapat mendukung pekerjaan gereja Tuhan dalam memberitakan Injil-Mu di dunia. Biarlah kami dapat terus setia memberikan hidup kami kepadamu lewat setiap peluang pelayanan yang kami miliki, salah satunya melalui persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kembalilah dalam keseharianmu dengan hati yang semakin bersukacita dan penuh dengan belas kasih terhadap diri sendiri, sesama, bumi, dan dunia ini. Tuturkanlah cerita tentang cinta kasih dan pengampunan Kristus yang telah memulihkan segala sesuatu, agar setiap orang yang belum percaya dapat mendengar
dan menyaksikannya melalui teladan hidupmu. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan hati yang lembut untuk mau mengakui kekeliruan, ketulusan untuk mau memaafkan, dan motivasi yang benar dalam melakukan keduanya. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya anugerah pengampunan yang memulihkan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dari sekarang ini, esok, dan selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan,
Ibadah telah selesai, umat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.